Cewek-cewek pasti bingung nih. Emang bisa ya secara berbarengan punya pantat gede tapi perutnya tetap rata? Tanda kutip secara natural ya, maksudnya bukan yang operasi Brazilian butt lift atau BBL yang sekarang lagi ngetren di luar negeri, bukan. Membangun otot pantat sama mengecilkan perut itu caranya bertolak belakang. Untuk gedein pantat, lu tuh harus kalori surplus. Sedangkan untuk mengecilkan perut, lu tuh harus kalori defisit. Terus gimana dong caranya supaya bisa punya pantat gede, tapi perutnya rata? Santai besti, santai. Gue akan bocorin semua tipsnya ke kalian. So make sure lu tonton video ini sampai habis ya. Hai guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif and insight baru lainnya dari channel ini. Oke, first of all, gue nggak akan overpromise ke kalian ya. Karena menurut gue, tips yang akan gue sampaikan ke kalian itu sangat-sangat realistis dan bisa banget untuk dicapai semua orang. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu background gue ya. Sebelum nge-gym, badan gue tuh underweight guys. Dan pantat gue tuh tepos banget. Super tepos, lu bisa lihat sendiri deh ini fotonya. So, yang gue lakukan pertama adalah menaikkan berat badan dan menaikkan massa otot gue. Yaitu gue melakukan bulking kurang lebih selama 1 tahun. Jadi berat badan gue naik, lemak tubuh naik, tapi massa otot gue juga naik. Termasuk otot pantat ya, karena gue nabung banyak banget otot pantat pada saat gue bulking. Pokoknya gue tuh berusaha gain as much muscle as possible pada saat gue bulking. Ini foto kondisi badan gue di akhir masa bulking guys. Berat badan gue tuh sekitar 72 kilo dan lu bisa lihat sendiri pantat gue gede banget. Tapi perut gue juga ikutan buncit. Nah dari situ perjalanan gue baru dimulai. By the way kalau lu baru di channel ini jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut. Alright guys, jadi lu udah tahu background gue ya. Dari sebelumnya kurus, terus ke bulking. Setelah gue selesai melakukan bulking selama 1 tahun, akhirnya gue melakukan cutting guys. Untuk nurunin keseluruhan lemak tubuh termasuk lemak perut. PR-nya saat cutting adalah gimana caranya gue kalori defisit, tapi ototnya tetap stay. Jadi ototnya nggak ikut turun. Nah inilah poin yang mau gue jelaskan ke kalian. Lu boleh kok kalau mau ambil catatan dulu, atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting lu bener-bener pay attention. Oke, poin pertama, nomor 1 adalah latihan progressive overload. Mungkin lu udah tahu ya, pentingnya latihan progressive overload. Karena kalau lu bangun otot emang harus meningkat terus kan intensitas latihannya. Tapi dengerin dulu, kenyataannya tidak semudah itu Ferguson. Oke lah, kalau lu lagi di kondisi bulking atau maintenance, progressive overload itu lebih mudah dilakukan karena energi lu banyak. Tapi saat cutting, saat lu lagi kalori defisit, lu tuh bakalan tempted untuk nurunin beban latihan lu. Dan gue mau kasih tahu, lu harus fight. Lu nggak boleh nyerah guys. Saat lu cutting, lu harus berjuang keras untuk maintain strength. Gue inget banget pas gue lagi bulking atau maintenance, gue tuh bisa shoulder press kanan kiri 15 kilo dengan mudah, dengan gampang, easy peasy. But ketika gue cutting, gemeternya tuh setengah mampus coy. Gue harus nge-push, dorong sekuat tenaga. Apalagi pas latihan kaki, deadlift, leg press, hip thrust, RDL. Bayangin aja, gue lagi kalori defisit, tapi gue harus berusaha maintain di strength yang sama, atau kalau bisa malah meningkatkan beban latihan. Itu bener-bener challenging banget coy. So, gue kasih tahu aja, it's not gonna be easy, tapi lu nggak boleh nyerah guys. Demi pantat gede dan perut rata. Poin kedua, lu harus fat loss. Untuk punya perut yang rata, lu tuh harus nurunin keseluruhan lemak tubuh. Ingat ya, fat loss yang diturunin cuma lemaknya aja. Jadi ototnya tetap stay. Dengan syarat, dengerin baik-baik, sebelum fat loss, make sure lu harus punya tabungan otot dulu. Lu harus punya tabungan otot yang banyak. Jadi kalau lu newbie, udah fokus nabung otot dulu aja ya. Kalau lu udah nabung otot, lu udah ngumpulin banyak banget otot, baru lu mulai cutting atau fat loss. Setelah gue selesai bulking, gue tuh mulai pelan-pelan
kalori defisit. Tapi jangan agresif ya, karena lu nggak mau otot lu juga hilang kan. Jadi jangan langsung nge-cut kalori tuh berlebihan. Defisit 200 kalori itu udah cukup banget guys. Kalau yang gue lakuin, gue tuh masih makan di kisaran angka maintenance, tapi gue lebih aktif aja. Gue memperbanyak step, langkah setiap hari, jalan pagi, plus gue masih ditambah kardio. Jadi kalori yang dikeluarkan tuh cenderung lebih banyak. So kesimpulannya adalah kumpulin massa otot yang banyak, baru abis itu lu cutting pelan-pelan. By the way, gue tuh cutting ya selama 6-8 bulan, jadi pelan-pelan banget. Tips yang ketiga untuk dapetin pantat gede dan perut rata adalah balance diet. Lu harus dapat makronutrien yang lengkap guys. Jadi lu masih makan karbohidrat, makan protein, dan masih makan lemak sehat. Tahu nggak, karbo itu selain jadi sumber energi utama tubuh, dia juga bikin pantat lu tuh lebih ngepam kalau habis latihan. Jadi saat lu diet, entah lagi kalori surplus atau kalori defisit, lu harus tetap balance diet. Nggak usah menghindari karbohidrat. Kenapa gue tekankan lu harus balance diet? Karena masih banyak cewek di luar sana yang mereka tuh takut makan karbohidrat kayak nasi, bakmi, roti, sama oats. Mereka masih beranggapan kalau karbohidrat itu bikin gendut. No, itu tuh masalah energy balance aja. Ingat, karbo itu sumber energi tubuh. Jadi kalau lu nggak makan karbohidrat, most likely lu tuh bakal lemes dan pantat lu juga jadi nggak ngepam kalau lu nggak makan karbohidrat. Ingat tujuan kita ya, mau membesarkan pantat, mau jaga pantat ini tetap bulat gede, tapi at the same time lu juga mau perut lu rata. Jadi even saat lu lagi fat loss, lu tuh harus tetap balance diet dengan makronutrien yang lengkap. No negotiable. Tips yang selanjutnya ya, nomor 4 adalah protein intake. Lu harus memenuhi kebutuhan protein harian lu setiap hari. And when I said makan protein cukup, lu tuh harus bener-bener taking seriously. Gua tuh anak kantoran dan gua tahu persis gimana lifestyle lu sebagai anak kantoran. Jadi nggak usah beralasan. Kalau lu setiap hari selalu makan di kantin atau delivery food, protein lu tuh nggak bakal cukup coy. Kecuali ya, lu mau order lagi untuk ekstra ayam atau ekstra daging. Gua nggak mau bahas suplemen karena gua mau lu utamain dulu sumber protein dari real food. By the way, gue mau ceritain ya eksperimen gue ke diri sendiri. Jadi pernah dalam 1 minggu tuh gue selalu makan di luar terus. Lebih seringnya makan di food court, kantin, restoran, sama delivery food. Dan of course, gue tuh selalu order protein ya, kayak sate, ayam bakar, ayam geprek, atau ayam penyet. Dan tau nggak, setelah 1 minggu, pantat gue tetap gede sih. Perut gue juga tetap rata, tapi makronutrien gue itu lebih tinggi di lemak sama karbohidratnya. Jadi proteinnya itu masih rendah. Terus efeknya apa? Efeknya yaitu mempengaruhi komposisi tubuh gue. Badan gue jadi kelihatan lebih basah dan garis absnya tuh jadi kelihatan kurang visible, kurang jelas. Dibanding nih saat gue tuh konsisten meal prepping ya, masak dan setiap hari selalu konsumsi protein 100-130 gram per hari. Tahu nggak, body composition gue berubah. Pantat gue tetap gede, perut gue rata, tapi abs-nya tuh jadi kelihatan lebih visible. Badan gue lebih kelihatan lean gitu. Jadi guys, kesimpulannya adalah kalau lu makan protein cukup yang bener-bener cukup setiap hari, komposisi tubuh lu tuh bakal jadi lebih bagus. Targetin aja, protein lu tuh sehari minimal 1,6 sampai 2,7 gram per kilogram body weight. Oke, hal selanjutnya yang menentukan apakah lu bisa punya pantat gede dan perut rata, yang keenam adalah genetik. Kenapa gue bahas genetik? Karena emang ini mempengaruhi distribusi lemak tubuh. Setiap orang itu berbeda guys. Ada yang dominannya tuh di paha, pipi, lengan, atau perut. Jadi ada cewek tuh yang perutnya rata kalau body fatnya itu mencapai angka 20%. Tapi ada juga yang enggak. Contohnya gue, perut gue rata even saat body fat gue tuh masih di atas 25%. Ya of course karena gue dominan otot juga sih. Tapi distribusi lemak gue itu paling banyak di payudara, lengan, sama perut bagian bawah. Dan sampai sekarang perut bagian bawah gue tuh masih berlemak tau. Tapi kan kalau cewek gampang ya, kayak tinggal ditutupin pakai legging aja udah beres. Jadi meskipun lu udah ngikutin nih sama persis
tips dari gua di video ini tentang cara mendapatkan pantat yang gede dan perut rata, hasilnya setiap orang bakal tetap beda ya, tergantung genetik. Seberapa besar pantat lu atau seberapa rata perut lu, it depend on your genetic guys. Yang terakhir, nomor 7 adalah time atau waktu. It's not gonna happen overnight guys. Lu tuh bakal jatuh bangun dalam perjalanan lu. Kadang semangat, kadang enggak, tapi yang jelas lu nggak boleh nyerah, harus tetap disiplin, harus tetap konsisten. Karena emang nggak mudah. I mean, gue aja dari tahun 2018 loh, sampai sekarang, bayangin. Inilah yang disebut dengan practice delay gratification. Lu kerja keras sekarang, tapi hasilnya tuh baru nanti kelihatan di masa depan. Oke, gue summarize lagi tipsnya ya untuk mendapatkan pantat gede dan perut rata. Yang pertama, latihan progressive overload, 2 fat loss, 3 balance diet, 4 protein intake, 5 genetik, terakhir time atau waktu. Alright, itu aja untuk video hari ini guys. Jangan lupa abis ini tonton video gue ya yang judulnya How I Built My Discipline. Jadi kalau lu masih bingung nih gimana caranya membangun disiplin dari nol, dan lu harus tonton videonya sih. Anyway guys, kalau lu mau mensupport channel ini biar tetap grow dan share hal positif dan bermanfaat, lu bisa bantu dengan cara hit like, subscribe, komen, dan share video ini ya ke temen lu. Plus kalau lu share ke sosial media, jangan lupa mention Instagram gue di @kang_recommend karena gue pasti bakal repost. Oke, thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye!